Kayak misalkan ada baju. Baju ini kena najis mughaladah. Kena najis anjing. Kemudian setelah itu kita sucikan dengan air dan kemudian kita sucikan juga dengan tanah. Nah, tanahnya ini ketika dia jatuh ke wadah atau jatuh di tanah gitu, kemudian kering, nah ini namanya mustakmal. Terpakai. Tanah yang terpakai. Ya, tanah yang terpakai untuk terpakai untuk mensucikan najis. Kalau itu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Yang ketiga ini. Nah, yang keempat, wa alla yukhalituhu daqiqun wa nahwuhu. Tidak kecampur dengan daging itu tepung. Ya, tepung atau apalah namanya. Jadi tidak tercampur dengan tepung atau semen atau apapun yang tadi kita sudah bahas. Atau kecampur dengan bubuk kayu. Ya, kalau misalkan kecampur dengan bubuk kayu juga tidak bisa kita pakai untuk bertayamum. Nah, kemudian yang kelima wa ayyaksidahu. Yaksidahu itu maksudnya ketika kita memakai debu tersebut untuk bertayamum, kita memaksudkan memang untuk tayamum. Jadi debu tadi itu kita maksudkan untuk tayamum. Bukan kita ngambil debu itu iseng kayak gitu ya. Kalau kayak gitu enggak sah. Jadi kita ketika ngambil tanah dengan kedua telapak tangan kita, maksud dan tujuan kita ngambil ini memang maksudnya adalah untuk bertayamum, bukan untuk maksud yang lain. Kalau untuk maksud yang lain, misalkan ada orang atau tidak bermaksud tahu-tahu misalkan ya, contohnya ada badai debu atau angin debu. Ada angin debu yang menimpa wajah kita, terus sekalian tayamum dah. Nah, enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak memaksudkannya memindah dari tempat ke wajahnya. Ya, ini namanya maksud dan tujuannya dia melakukan itu untuk bertayamum, bukan terkena debu dengan sendirinya. Kemudian yang keenam, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbatain. Minimal tayamum itu mengambil 2 kali debu. Pengambilan pertama itu mengambil untuk wajah. Kemudian pengambilan kedua mengambil untuk kedua tangan. Nah, itu minimal pengambilan 2 kali. Bisa lebih. Misalkan kalau tangan kurang sempurna, dia ambil lagi untuk tangan yang selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, wa anyuzilan najasa awalan. Di tayamum tersebut, karena tayamum ini beda dengan wudhu. Kalau kita misalkan wudhu, sedangkan ada najis di bagian lain yang bukan anggota wudhu, itu masih sah. Misalkan ada darah di paha kita, atau ada najis di paha kita, tapi kita wudhu. Setelah wudhu kita bersihkan najis ini, sah wudhunya masih. Tapi beda dengan tayamum. Kalau tayamum, ketika kita tayamum, sedangkan ada najis di tempat lain, misalkan di kaki kita atau di paha kita, yang bukan anggota tayamum, maka tidak sah tayamumnya. Harus disucikan dulu. Setelah disucikan, baru sah tayamumnya. Jadi syaratnya, tayamum tersebut harus suci dari najis di anggota badan kita. Dan juga di pakaian kita. Yang kita pakai untuk sholat nantinya. Bismillah. Oh ya, ini sudah mulai lagi. Nyambung ya. Aman. Oke, kita lanjut ya. Siap, kita lanjut. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang ke-8 sekarang. Syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8, wa ayyastahida fil qiblah qablahu. Ini kalau misalkan kita tayamum di tempat hutan atau di gunung, misalkan kita mendaki gunung, sebelum kita mau tayamum kita harus cari kiblat dulu. Arah kiblatnya mana? Nah, ketika kita ketemu arah kiblat, baru kita bertayamum. Kalau kita belum mengetahui arah kiblat, maka kita tidak bisa bertayamum. Nah, kita harus tayamum dulu. Kemudian
Kemudian yang ke-9 wa ayyakunat tayamumu ba'da dukhulil waqti. Tayamumnya setelah masuknya waktu. Kita mau sholat zuhur, misalkan kita punya sakit, anggap apa namanya, kaki kita sakit, diperban, nggak bisa pakai air. Maka kita bertayamum, setelah tayamum maka kita wudhu setelah itu. Ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kita bertayamum untuk orang yang tidak boleh kena air, atau tayamum karena tidak ada air. Ada dua hal kan, tidak ada air, atau tayamum karena ada air tapi tidak bisa dipakai, karena sakit atau yang lain. Nah kalau yang sakit tadi, misalkan kakinya yang sakit, maka dia tayamum dulu. Setelah tayamum, wajah dan kedua tangannya dengan debu, kemudian wudhu pakai air, dan disisakan bagian yang sakit, misal kaki kanannya. Nah, tayamum ini harus dilakukan setelah masuk waktu sholat, jadi setelah azan. Kalau sebelum azan, misalkan kita mau sholat zuhur, kita nunggu sampai azan zuhur selesai, baru kita boleh tayamum. Nanti waktu asar, walaupun kita belum batal, kita tayamum lagi ketika masuk waktu asar. Kenapa? Karena tayamum tersebut hukumnya hanya bisa dipakai untuk satu kali fardu tok. Yaitu hukum tayamum hanya bisa dipakai untuk satu kali fardu. Ini yang terakhir, wa ayn tayammam likulli fardin. Tayamum di setiap fardu. Jadi kalau misalkan dia mau jamak takdim misalkan zuhur sama asar. Habis selesai sholat zuhur, tayamum dulu. Adzan zuhur, dia tayamum, kemudian sholat zuhur dengan niat jamak takdim. Selesai sholat zuhur, tayamum lagi. Setelah tayamum lagi, kemudian sholat asar. Jadi per satu tayamum, satu fardu. Nah, sekarang lanjut fardu tayamumnya. Nah, fardu tayamumnya apa? Yang pertama, naglut turab, memindahkan tanah debu dari wadah, misalkan dari baskom atau apa, atau mungkin apalah, kita ambil dan kita pindahkan ke wajah. Ya. Dan ketika kita mengambilnya itu, kita harus niat. Niatnya apa? Niat nawaitu tayamum li fardhis shalah. Niat tayamum untuk fardu sholat. Itu niatnya. Kalau niatnya cuma nawaitu tayamum tok, itu maka kita tidak bisa sholat pakai tayamum ini. Jadi kita niatnya harus nawaitu tayamum li fardhis shalah. Nawaitu tayamum li fardhis shalah. Nah, kemudian kapan niatnya? Ketika kita ngambil debu tadi, kemudian kita sambil kita arahkan ke wajah, kita di dalam hati mengatakan nawaitu tayamum li fardhis shalah. Sambil kita ratakan mashul wajhi yang ketiga itu kita ratakan di wajah satu kali jalan. Kemudian ambil lagi debu yang lain, dan yang keempat itu mashul yadaini, dan kita mengusap kedua tangan kita dengan debu tersebut kanan kiri. Itu cara bertayamum. Kemudian yang kelima, at-tartib bainal mashain, maksudnya setelah wajah kemudian baru tangan, dan wajah itu cuma satu kali, tangan juga satu kali jalan. Ini cara bertayamum. Anda ulangi cara tayamum secara umum ya. Kita sediakan dulu baskom atau mungkin talam ya, talam diisi debu atau tanah yang kering, yang suci, yang tidak ada najis dan tidak basah tapi kering, ada debunya. Kita hentakkan tangan kita di talam tersebut, kemudian sunnah diginikan supaya ngerontokkan yang kasar-kasar. Kemudian mengucapkan nawaitu tayamum li fardhis shalah sambil diusap wajahnya satu kali ucapan dari atas sampai bawah. Kemudian gedruk lagi, pukulkan lagi, kemudian diusapkan ke kanan, yang kanan sama yang kiri. Udah selesai. Itu cara tayamum. Baik tayamum untuk pengganti wudhu maupun tayamum untuk pengganti
pengganti mandi wajib. Kemudian yang membatalkan tayamum sekarang. Yang membatalkan tayamum ada 3. Ini terakhir ya. Yang pertama, ma'abtolal wudu. Apapun yang membatalkan wudu. Kalau tayamumnya karena wudu. Kalau tayamumnya pengganti wudu, maka apapun yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Tapi kalau tayamumnya untuk mandi wajib, enggak. Misalkan habis tayamum, dia junub, enggak ada air. Kemudian dia tayamum untuk pengganti mandi wajib. Setelah itu dia kencing, enggak batal. Mandi wajibnya enggak batal. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalkan dia tayamum lagi untuk pengganti wudhu, kemudian dia kencing, ya batal berarti. Jadi apapun yang membatalkan wudhu, itu membatalkan tayamum yang untuk wudhu. Tapi kalau tayamum untuk mandi besar, itu tidak membatalkan kalau yang membatalkan wudhunya. Tapi kalau dia mau sholat, otomatis dia tayamum lagi untuk wudhunya. Itu. Tapi mandi besarnya tidak hilang. Tayamum untuk mandi besarnya tidak hilang. Terus yang kedua, waridah. Ridah ini murtad. Beda dengan wudhu. Kalau misalkan dia ini wudhu, kemudian naudzubillah murtad, maka tidak tidak batal wudhunya. Tapi kalau misalkan dia ini murtad, di tayamum, tayamumnya batal. Terakhir, watawahumul ma in tayammam lifaqdihi. Dan yang terakhir adalah dia ketika tayamum di tempat yang tidak ada air sama sekali, yang memang tidak ada air sama sekali, maka dia ketika sudah selesai tayamum, tahu-tahu ada mendung atau ada suara hujan, ya, ada mendung atau suara hujan, gimana? Diapakan? Di jadi tayamum ketika di hutan tidak ada air, kemudian setelah itu, setelah selesai tayamum ini mau sholat, tahu-tahu ada suara geluduk ya, geluduk. Suara geluduk itu, suara petir yang menandakan mau hujan. Gimana cara tayamumnya? Tayamumnya batal. Kenapa demikian? Karena tayamum di waktu tidak ada air dan dia menyangka ada air, maka hukum tayamumnya menjadi batal. Itu secara singkat tentang masalah tentang masalah tayamum yang secara online juga mungkin tidak sempurna, tidak sesempurna kalau offline. Wallahu alam. Sekarang fadhol tanya jawab itu dinyalakan. Yang mau nanya baik mau chatting nanya melalui chatting atau langsung. Fadhol silakan. Ini terbatas 40 menit ya. Mau tanya yang tayamum, bab tayamum tadi atau masalah yang lain, monggo silakan. Ya. Mari kalau ada yang nanya. Ya. Ada Mas Taufik Tofani angkat tangan, mungkin mau bertanya. Mati mic-nya tuh. Ada nanya? Kak Eki, Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah masuk Kang Siran? Ya. Ya. Ini balik lagi tadi hilang. Mau nanya, Beb. Oke, gimana? Jika kita punya nadar apapun itu, mungkin nadar kalau sudah nikah tidak akan merokok. Nah, ini bagaimana caranya nadar ini bisa gugur karena sudah pengen ngerokok ini.
Kalau dia nadar Terima itu kasih. sumpah berarti kan? Nadar itu sumpah. Misalkan nadar kalau kawin nggak mau ngerokok atau mau berhenti ngerokok. Setelah kawin getun nyesel. Setelah nikah dia nyesel gimana ini kok kadung ini ya. Kalau menghilangkan nadarnya tadi ya otomatis dia dengan kafaroh yamin. Itu ada kafarohnya. Makanya kalau mau nadar itu mikir-mikir dulu. Kalau mau nadar mikir-mikir dulu. Makanya bingung. Pakai kafaroh. Kafaratul yamin, ada puasa atau ada memberi makan orang miskin nantinya akhirnya. Tapi saran anak kalau misalkan mau nadar mikir-mikir dulu lah. Mampu apa tidak gitu ya. Atau mau sumpah juga mikir-mikir dulu. Dan ini ada pertanyaan melalui chatting. Apakah tayamum di atas pesawat apakah jadi wajib padahal air ada? Kalau di atas pesawat kita mau pakai air untuk wudhu itu berbahaya katanya. Nah, ketika berbahaya, maka kita harus tayamum. Kalau ada debu di pesawat. Tapi kalau tidak ada debu di pesawat, dan airnya itu membahayakan kalau kita pakai, karena bisa merusak kelistrikan pesawat. Ya pesawat kalau di atas, kalau listriknya pedot ya tidak lucu kan ya. Kalau bis pedot listriknya sih iso mandek dari pesawat. Terus gimana? Ya sudah berarti sholat hormat waktu. Ya, hormat waktu, sholat hormat waktu, kemudian nanti menggodoknya setelah sampai di daratan dan dapat air, dia wudhu pakai air, kemudian dia godok. Itu caranya. Nah, kemudian ada beberapa biasanya rombongan-rombongan umroh itu menyuruh untuk tayamum pakai kursi pesawat. Itu mazhab bukan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i, tayamum dengan kursi pesawat itu tidak sah. Terus gimana? Ya godok. Godok nanti setelah sampai di maktabnya atau di hotelnya, dia wudhu pakai air, setelah itu dia godoi. Tidak apa-apa. Terus yang berikutnya, sekarang ini banyak sekali yang melaksanakan selamatan tolak balak. Doa atau amalannya apa saja atau tata caranya termasuk sholat tolak balak serta katanya ada sholat hajat. Kalau tolak balak itu macam-macam ya. Tolak balak itu yang pasti kita dianjurkan sodako. Karena sodako ini bisa meredakan kemurkaan Allah. Memang sering-seringlah kita sodako. Lah sodako ini dalam bentuk apa saja yang bermanfaat. Bahkan dengan nasihat pun itu sodako. Dengan catatan kita sodako itu dengan barang yang halal, kemudian kita berikan kepada orang yang kita tahu tidak akan menjadikan apa yang kita kasih itu untuk kegunaan maksiat bagi dia. Kemudian intinya gini, sodako itu dari halal ke halal. Dan orang yang bersodako itu bisa meredakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dilandasi dengan keikhlasan. Atau sodakonya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pahala sodako itu besar. Tergantung kepada siapa kita kasih. Ada tipikal-tipikalnya. Ada tipikal-tipikal kayak santri atau mungkin kayak guru-guru ngaji. Kan banyak guru-guru ngaji di kampung-kampung juga yang sekarang ini musim pandemi ini mereka sangat kesusahan. Itu kita kasih pahalanya lebih gede daripada orang lain. Pahalanya lebih besar. Ketika guru-guru ngaji anak-anak kita atau guru ngaji kita kasih Quran kan ngaji apa, mereka lagi ya musim-musim sekarang ini ya semuanya orang kena dampaknya. Nah ini ketika kita kasih sodakoh mereka, kita kasih hadiah mereka itu pahala berlipat ganda bisa sampai jutaan kali lipat seperti dikatakan oleh Imam Suyuti. Jadi ketika kita mau ngasih atau orang santri atau kita melihat ada orang yang masya Allah ibadahnya tapi sarung nggak punya apa, kita kasih sodako hadiah dengan niat tolak balak. Bahkan orang-orang salaf kita dulu menganjurkan kita kalau misalkan kita mimpi buruk, malamnya kita mimpi buruk terbangun karena mimpi tersebut, kita dianjurkan untuk baca ayat kursi dan membalik posisi tidur kita. Misalkan tadinya ke kanan, balik ke kiri. Balik posisi tidur atau dirubah posisi tidur, kemudian paginya sodakoh dengan niat tolak balak. Begitu. Monggo, ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke. sampun masuk nggih. Masuk, siap. Jelas. Jelas nggih. Matur nuwun. Habib niki dari konco-konco jamaah di Ranting Margomulyo Ngawi.
Ini Oh ya. konco-konconya ada yang masih single atau masih sendirian. Heeh. Mohon mungkin ijazah doanya Bib supaya dimudahkan jodohnya dan rezekinya. Amin, Amalan apa amin. yang Insya harus Allah. dilakukan Bib? Matur nuwun. Masih jomblo ya? Hari-hari gini masih jomblo. Masih. Ya, yang bagian jombloan, jomblowati ini ya moga-moga saja dapat jodoh yang berkah, jodoh yang dunia akhirat. Bagi yang sudah nikah ya Mungkin ada amalan khusus Bib. amalan khususnya itu sebetulnya perbanyak sholawat dan minta sama Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tidak ada lain sudah. Sholawat apa? Sholawat munjiat bisa. Ketika kita sholat munjiat, kemudian kita minta dengan niatan ketika kita membaca sholawat tersebut apa yang hajat kita ya. Kata dia jodoh ya, hajat jodoh supaya dapat jodoh yang benar-benar sholihah atau yang perempuan dapat jodoh yang soleh. Ya minta dengan sholawat tawasul dengan sholawat tersebut. Bismillah. Ya, moga-moga yang belum ada jodoh dapat jodoh, yang sudah jodoh moga-moga jodoh yang langgeng dunia akhirat. Amin. Amin. Monggo yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Dari ranting NU Margomulyo, Bib. Nggih. Omar Gumulyo monggo Nggih, silakan. badhe tanglet terkait tentang napa bersucinya teman-teman nakes yang setiap harinya harus menggunakan APD, Bib. Itu kan nggak mungkin waktu sholat itu nggak mungkin dilepas, Bib. Nggih. Itu seperti apa, Bib? Apakah kan wudhu nggak mungkin itu? Terus Ya. tayamum pun juga nggih niku pripun? Monggo matur suwun. Kalau memang orang tersebut tidak mungkin melepasnya mulai sebelum zuhur sampai ba'dal asar misalkan. Kan enggak mungkin 24 jam dia pakai itu kan. Begini. Kalau misalkan orang tersebut harus memakai APD dan tidak boleh melepasnya mulai dari sebelum zuhur sampai setelah zuhur sampai asar ya, sampai asar. Dan ketika sebelum zuhur tersebut dia sudah wudhu ketika pakai, ternyata batal wudhunya. Ya, ternyata batal wudhunya. Bagaimana sholat zuhurnya? Karena dia bukanya asar dan waktunya memang bukanya asar, jam 4 misalkan. Maka ditakdim saja sholatnya. Apa ditakhir, maaf, ditakhir zuhur ke asar. Nah, waktu asar dia buka APD-nya, dia wudhu, kemudian dia sholat zuhur dan sholat asar dengan takhir, jamak takhir. Kalau memang harus seperti itu, ini kadang kepepet. Ya, karena jamak itu memang secara umum dipakai untuk musafir. Tapi ketika ada kondisi kondisional tertentu yang tidak memungkinkan dan sangat terpaksa, maka boleh dia jamak tadi. Ya, itu caranya. Kan tidak mungkin kan sepanjang hari 24 jam pakai APD. Mesti kan ada jam-jamnya. Kalau misalkan pakai APD 24 jam, ya bukan pasiennya yang meninggal, dianya yang meninggal. Bukan pengap betul kan, itu enggak, oksigennya juga kurang, kesian kan. Dehidrasi juga. Nah, terus ini ada permintaan juga di chat. Ya, matur suwun, Bib. Sama-sama. Terima kasih banyak. Minta ijazah rotib haddad, sering baca tapi belum dapat ijazah, takut ke afdol. Assalamualaikum, Bib. Haddad. Waalaikumsalam, nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih. Mau tanya, Bib. Banyak sekali orang sholat pakai masker. Hidungnya tertutup. Ya. Apakah sholatnya itu sah atau tidak, Bib? Kalau hidungnya sudah tertutup karena ini pandemi. Terima kasih, Bib. Nggih. Sholat pakai masker hukumnya bagaimana? Sholat pakai masker itu hukumnya makruh, asal hukumnya makruh. Baik laki maupun perempuan, pakai cadar atau pakai masker kalau sekarang. Jadi menutup mulut dan hidungnya itu di sholat hukumnya makruh. Nah, kalau nempelkan hidungnya itu dengan tutupan tadi, menempelkan hidungnya di tempat sujud bagaimana? Sah enggak sholatnya? Sah. Karena anggota sujud itu bukan hidung, tapi ini,
kening. Kening ini, anggota sujud itu kening. Kening ini yang harus nempel tanpa ada halangan apapun. Tapi kalau hidung ketutup, itu tidak masalah. Walaupun sunnah untuk menempelkan hidung ketika sujud. Nah, pakai masker itu hukumnya makruh, asal hukumnya. Kecuali kalau misalkan musim seperti sekarang, yang wajib orang itu harus pakai masker, harus pakai ini itu, kalau enggak gitu enggak boleh sholat mungkin ya. Atau was-was ada orang yang sangat takut sekali mau enggak mau akhirnya pakai masker. Ya terus gimana sholat hukumnya? Enggak apa-apa, sah sholatnya. Kan tadi makruh, tapi bisa hilang kemakruhan kalau terpaksa. Ya kayak itu penyakit, dia batuk, dia flu, mau sholat di masjid, ya pakai masker supaya tidak nulari orang lain. Dan hukum sholatnya tetap sah dan tidak makruh. Tapi kalau tidak ada sebab, hukum sholatnya sah tapi makruh. Dan kemudian ini yang minta rotib ijazah rotib haddad, kami ijazahkan rotib haddad, rotib al-attas, dan rotib al-idrus. Yang pertama al-idrus, al-attas, al-haddad. Kami ijazahkan kepada siapapun yang mau melaksanakan dan mengamalkannya, seperti yang dapat ijazah dari Al-Walid Abah Zail Habib Alwi dan juga Amin, 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 amin. amin, amin. Kopil itu, kopil Muhammad itu. bin Salim. Itu, ha. Ada lagi pertanyaan? Mari, ada lagi pertanyaan. Halo. Ya, Habib, mau tanya Habib. ya, jelas soalnya. Ya, sudah masuk, Mas. Ya, siap. Ya, Oke. monggo. Terima kasih. Tentang masalah bersuci atau wudhu, apabila anggota wudhu kita, anggota wudhu kita itu ada yang umpamanya itu karena luka akhirnya dibalut atau diperban Ya. anggota wudhu kita. Hmm. Apakah kita bersucinya tetap dengan cara berwudhu, dengan mengusap perban kita itu, atau bisa diganti dengan tayamum? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau misalkan posisinya tadi itu kita tidak mungkin pakai air karena ada halangan di salah satu anggota wudhu. Misal kaki kanan kita, kaki kanan digigit seluruhnya, kaki kanan digigit, kiri normal, tangan dua normal, wajah normal, semua normal. Nah, kalau seperti itu gimana cara bertayamumnya? Caranya tayamum dulu. Tayamumnya kita tayamum wajah, dan kemudian tangan dengan cara yang tadi sudah kita bahas. Kemudian setelah selesai tayamum kita wudhu normal. Wajah pakai air, kedua tangan pakai air normal, rambut, kaki kiri kan yang normal tadi, yang kanan kan yang sakit. Kaki kiri dikasih air, biasa. Yang kanan itu cuma diusap, kalau memungkinkan diusap pakai air di atas gipnya. Kalau tidak memungkinkan ya sudah biarkan, tidak apa-apa. Itu caranya. Cara tayamum kalau berhalangan atau tidak mungkin pakai air di salah satu anggota wudhu, caranya seperti itu tadi. Tayamum, setelah tayamum wudhu, dan wudhu disisakan di anggota wudhu yang tidak boleh kena air itu, dilewati anggota wudhu yang tidak bisa kena air. Itu caranya. Terima kasih. Sama-sama. Monggo yang lain. Monggo, ada lagi? Monggo, engkang badhe tanggap. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, ya. Saya pernah gini, Bib, naik bis itu kan mau ke Surabaya, rapatnya jam 7 pagi kan. Nah, Itu kan saya naik bisnya itu jam 2, Bib. Akhirnya kita kan di bis mau tayamum kan pakai jok itu, Bib. Nah, itu termasuk mazhabnya Syafi'i apa batal apa sah nggak sholatnya subuh itu, Bib. Oke. Nah, terus madepnya kan juga madep ke bis itu, Bib. Ya. Gitu, Bib. Ya, Ya. ini dari Jeffrey, Bib. Ranting Margomulyo. Oh, oke, siap. Gus Jeffrey. Ya, Bib. Masya Allah dari Omar Gomo ya.
Ranting nomor gomulyo. Siap. Yang seperti yang tadi saya ceritakan, ketika umroh itu ada ketua-ketua umrohnya, ketua-ketua pembimbing atau apa itu kadang-kadang bukan semata dengan kita, bukan mazhab Syafi'i. Menyuruh untuk tayamum di kursi pesawat. Nah, itu bukan mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Syafi'i tidak sah. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i harus dengan debu. So'idan thayyiba, fatayamamu so'idan thayyiba di Al-Qur'an ditafsirkan oleh mazhab Syafi'i, so'idan itu adalah tanah atau debu, thayyiba yang suci dan mensucikan. Kalau di mazhab Malik, so'idan itu ditafsirkan semua yang ada di atas bumi, apapun, batu, pohon, apa saja. Thayyiba yang halal, bukan mengambil dari milik orang lain. Nah, itu ada perbedaan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, kita pakai yang mana? Ya, kita pakai Syafi'i. Terus gimana? Sholat kita? Kalau memang kita tidak memungkinkan tayamum, tidak memungkinkan untuk wudhu dengan air, maka kita sholat hormat waktu. Kalau memang tidak memungkinkan untuk berhenti. Tapi kalau misalkan kita naik bis, kita punya kewajiban untuk minta sama sopir bisnya berhenti untuk sholat subuh. Kalau sopir bisnya tidak mau berhenti, maka kita sholat subuh hormat waktu di kursi kita. Baik ada wudhu maupun tidak ada wudhu ya tetap hormat waktu, karena kalau sholat fardu ini arahnya tetap harus arah kiblat. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kita bisa arah jalannya mobil. Setelah itu nanti godok. Setelah sampai di rumah nanti baru menggodokinya. Tapi harus kita minta dulu sama si sopirnya berhenti untuk sholat subuh. Sopirnya tidak mau berhenti, ya kita sholat di bis. Kan wajib godok. Begitu. Monggo yang lain. Yang lain Nun sewu Habib. Yeah. Nggih. Ini masih berkenaan dengan definisi daripada so'idan thayyiba tadi. Okay. Terkait dengan hukum tayamum. Jadi saya itu pernah mendengar keterangan dari teman guru, kebetulan itu adalah bidang kimia, guru kimia. Itu beliau tuh menyatakan bahwa dalam ilmu kimia, bahwa segala benda yang ada di sekitar kita, itu ketika mata kita bisa melihat, itu pasti benda itu ada unsur atau kandungan debunya. Artinya mencoba memahami agama dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan teknologi. Ketika digunakan alat mikroskop atau apa itu, akan terlihat di situ pasti ada kandungan debunya. Apakah hal ini bisa dibenarkan apabila kita menggunakan pendapat tersebut dengan tetap tidak meninggalkan daripada mazhab Syafi'i dari pengertian debu dalam perspektif ilmu kimia tadi, Beb? Ya. Matur nuwun. Oke. Di mazhab Syafi'i disebutkan bahwa dengan turab lahu hubar. Turab lahu hubar. Turab ini apa? Turab ini adalah tanah. Tanah murni tanah yang lahu hubar, yang punya debu. Debu ini tanah yang kering itu mengeluarkan semacam debu ya, katanya debu itu namanya hubar. Hubar itu debu. Kalau bahasa Jawanya beleduk. Bahasa modernnya itu beleduk ya. Nah, andai kata tadi dikatakan semua itu ada unsur debunya, tapi debunya itu bukan debu turab. Batu ada debunya, kayu ada debunya. Apapun, mungkin kita juga ada debunya, daki-daki kita bisa menjadi debu kalau kering. Tapi ini tidak bisa, kenapa? Karena bukan dari turab. Nah, yang dipakai tayamum itu adalah hubarnya turab. Hubar debu, beleduk, turab tanah. Dan tanahnya, tanah turabun khalisun. Yang murni tanah tanpa kecampuran benda yang selain tanah. Itu di mazhab Syafi'i. Jadi mau tidak mau kalau kita seperti situasi di pesawat itu, kira apakah kita mengharus intikal mazhab atau ada pula alternatif begini, Beb. Ada yang mengatakan bahwa kita pun bisa berwudu dengan menggunakan air yang seminimal mungkin. Artinya dengan menggunakan air 1 gelas aqua kecil itu bisa dinyatakan sah untuk digunakan wudhu. Apa memang demikian, Beb? Ya.
kebetulan saya juga punya ini sekalian iklan channel YouTube kita ya. Di channel YouTube saya waktu kita mendaki gunung itu Ana bikin tutorial wudhu dengan air sedikit, dengan air minimal air, dan wudhunya cuma yang wajib toh. Itu enggak sampai mungkin 300 milian lah. Itu ada di channel YouTube Ana, bisa dicari di situ tutorial wudhu dengan air sedikit. Nah, tapi masalahnya kalau di pesawat itu yang setahu Ana memang sangat-sangat membahayakan kalau kita memakai air sembarangan, katanya begitu sih. Karena ada sistem kelistrikan pesawat apa segala macam yang bisa membahayakan pesawat itu. Nah, kalau memang membahayakan masuknya, maka kita sebenarnya tidak perlu taklid ke mazhab Malik. Karena kalau taklid atau pindah ke mazhab Malik untuk urusan ini itu ribet. Karena di dalam kitab usul fikih itu disebutkan ada 12 syarat untuk taklid, dan itu ribet. Antara lain kita harus tahu hukumnya. Kemudian kita juga sholatnya juga dengan cara mazhab Malik. Dan yang lain batalnya juga cara mazhab Malik. Ribet. Nah, mending gimana? Ya mending kita sholat hormat waktu aja. Maaf, suaranya terputus, Habib. Ya, mending kita sholat hormat waktu daripada kita taklid ke mazhab yang lain. Mending kita sholat hormat waktu, kemudian kita godok setelah kita mendapatkan air di darat atau setelah nyampe ke rumah atau ke hotel. Itu. Karena kalau misalkan kita taklid ribet nanti. Jelas ya? Muncul nggak? Muncul ini, muncul. Sampun jelas. Oh, ya. Oke. Nyun sewu saged diulang malih, Beb. Oke. Oke. Kalau kita di pesawat, kita memakai air itu membahayakan. Banyak yang mengatakan demikian ahli-ahli pesawat ya pastinya. Itu membahayakan kondisi itu. Tapi kalau misalkan kita pakai air yang sedikit, memang kalau memungkinkan untuk itu ya tidak masalah. Dan kebetulan saya juga punya tutorial cara wudhu dengan air yang sedikit. Cara wudhu dengan air yang sedikit ada tutorial di channel YouTube saya, mungkin bisa diminta sama Kang Siran, mungkin pernah saya kirim. Nah, kemudian kalau misalkan kita membahayakan memakai air di pesawat tersebut, maka kita tayamum dengan debu. Sedangkan debu tidak ada. Apakah kita pindah mazhab Malik supaya bisa bertayamum memakai kursi di depan kita? Jawabannya lebih baik tidak taklid ke mazhab Malik. Kenapa? Karena kalau taklid ke mazhab Malik itu ribet. Di dalam usul fikih disebutkan ada 12 syarat untuk bisa taklid. Dan ribet karena batalnya harus mengikuti mazhab Malik. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Dan ini sudah ada di chatting tutorial wudhu. Mungkin bisa tutorial wudhu dengan air sedikit. Ribet nantinya. Nah, terus gimana cara solusinya yang paling enak? Solusinya adalah kita sholat hormat waktu di kursi pesawat. Setelah sampai ke daratan atau sudah sampai di terminal atau di hotel, kita wudhu pakai air. Kemudian kita sholat menggodokinya. Itu yang paling gampang, tidak ribet. Begitu. Jadi hormatil waktu nggih, Ya, sholat hormat waktu. Kalau memang kita tidak punya wudhu, tidak bisa tayamum, maka sholat hormat waktu. Ya, ada lagi? Dihormatil waktu saged dilaksanakan dengan cara nggih. Harus ada. Kenapa? Suaranya kurang jelas. Putus. Ya? Suantane terputus. Ya, gimana? Sholat dihormatil waktu itu apakah bisa dilaksanakan dengan cara jamak atau harus ada, Beb? Oh, ketika kita musafir. Oh, kalau kita musafir sholat hormat waktu ya kita qashar dan jamak. Setelah kita sampai, misalkan kita umroh ya, kita di pesawat itu menjamaknya dan mengqasharnya di kursi tersebut ketika kita memang tidak punya wudhu. Setelah sampai ke Mekah di maktab, kita di maktabnya bisa betul. Setelah kita sampai di maktab, maka kita
menggodoinya dengan jamak dan qasar juga. Kenapa? Karena kita masih posisi musafir. Ini suaranya jelas nggak? Nggih. Jelas tapi masih agak kadang terputus. Ada Ya. keterangan bandwidth is low, Beb. Nggih. Iya, bandwidth-nya slow nih. Nggih. Ini ketara kita wifi-nya kurang canggih. Maklum di sini wifi-nya naik turun kita di pondok pakai wifi pondok, wifi-nya naik turun. Jadi apa namanya? Ketika kita sholat hormat waktu, maka kita dalam perjalanan ya, maka kita boleh untuk menjamak dan mengkosornya. Kalau kita posisinya memang musafir. Nah, ketika kita sampai tujuan dan tujuan ini kita masih diperbolehkan untuk jamak dan kosor, misalkan kita sampai Mekah dan tujuan kita di Mekah cuma 3 hari, ya cuma 3 hari di Mekah, maka kita setelah sampai kita wudhu dan kita masih boleh jamak dan kosor. Untuk menggodoknya itu jamak dan kosor. Kecuali kalau kita menggodoknya tadi itu sudah sampai di rumah kita yang tidak boleh jamak dan tidak boleh kosor, maka kita menggodoknya dengan mutim dengan 4 rakaat, jadi bukan kosor. Begitu. Kalau sudah sampai ke tempat, Jadi kodok li hurmatil waktu pun bisa dilaksanakan dengan cara jamak kosor, Beb. Iya, boleh. Selama kita memang di musafir posisinya. Selama posisinya kita lagi musafir di atas pesawat atau di kapal laut. Berarti niatnya nanti kita niat kodok, jamak sekaligus kosor 3 itu nggih. Ya, kalau setelah kita nyampe ke daratan dan kita sudah mendapatkan air dan posisi kita masih diperbolehkan untuk jamak dan kosor karena kita masih musafir misalkan, maka kita menggodoinya ya jamak dan kosor. Tapi kalau kita sudah sampai ke rumah yang tidak boleh jamak dan kosor, maka kita menggodoinya tidak mengkosornya, tapi menjamaknya aja. Gitu. Oke. Atur nuwun Habib, jazakumullah. Sama-sama. Dan ini ada permintaan ijazah Hizib Nasor. Ya, Anda dapat ijazah juga Hizib Nasor dari abah saya Habib Alwi. Anda ijazahkan Hizib Nasor yang pernah dijazahkan oleh abah saya Habib Alwi. Dan waktu yang paling tepat untuk baca Hizib Nasor ketika kita ada keperluan dan kepentingan atau ketika istighosah. Yang akan membaca Hizib Nasornya. Dan itu amalan-amalan aswaja, terutama Nahdien juga Hizib Nasor ini. Dan juga amalan para habaib. Ketika situasi genting, situasi yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, maka kita perlu membaca Hizib Nasor itu. Monggo, ada lagi yang lain? Mobil tutip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Beb. Mau nanya lagi, Beb. Oke. Terkait orang meninggal, itu pertanyaan di kubur itu dengan bahasa apa, Beb? Yang pertama. Yang kedua, di alam kubur itu ada siksa atau belum, Beb? Karena belum ada pengadilan di situ. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan menurut banyak kitab, terutama di syarahnya Sulam Taufik, ya di dalam syarahnya ke Sulam Taufik, Syekh Babusel ya kalau nggak salah. Itu disebutkan pertanyaannya memakai bahasa Suryani. Kenapa bahasa Suryani? Karena bahasa roh, bahasanya malaikat, bahasanya arwah itu bahasa Suryani. Kalau bahasanya jin itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa surga itu bahasa Arab. Makanya kalau ada orang yang benci sama bahasa Arab, benci Arab ini ya jangan masuk surga, berbeken nanti di surga bahasa Arab kabeh soalnya. Nah, kemudian apakah ada siksa kubur? Ada. Karena hadis-hadis tentang siksa kubur banyak. Hadis-hadis tentang siksa kubur itu banyak. Ya, tentang azab kubur. Karena
kuburan ini bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi hufrah min hufratin nar. Kan tidak ada pengadilan, bukan pengadilan. Kita matinya dalam keadaan apa? Sul khotimah apa husnul khotimah? Ini masih permulaan, muqaddimah. Ketika kita mati naudzubillah husnul khotimah, sul khotimah, maka kita mendapatkan muqaddimah siksa dari neraka dengan kuburan kita menjadi lubang dari lubang neraka. Tapi sebaliknya kalau kita meninggalnya husnul khotimah, ya moga-moga kita husnul khotimah semua, maka kita Amin. mendapatkan kenikmatan muqaddimahnya, kenikmatan surga itu. Begitu. Kalau apa namanya Mu'tazilah ini ada yang tidak percaya sama siksa kubur, seperti mungkin ideologinya HTI ya. Kalau ideologinya HTI itu tidak percaya siksa kubur karena termasuk Mu'tazilah. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah itu meyakini karena sesuai dengan banyaknya riwayat dan juga di Al-Quran ada beberapa ayat tentang masalah kehidupan alam barzakh. Gitu. Monggo yang lain. Ada lagi? Yang lain silakan. Monggo yang lain. Nun sewu Habib, tanya Oke. lagi. Siap. Salah satu nopo yang kita dengar dari kiai-kiai bahwa surat Waqiah itu adalah salah satu wasilah untuk supaya kita dimudahkan rezeki. Kira-kira waktu yang terbaik untuk membaca surat Waqiah itu kapan dan bagaimana mungkin kaifiyahnya Habib? Mohon petunjuknya. Ada dua riwayat tentang masalah itu dan juga dua amalan. Ada yang melaksanakan surat Waqiah tersebut ba'dal asar, ada yang ba'dal isya. Ada riwayat yang tentang ba'dal isya, ada juga yang ba'dal asar. Nah, kalau kita pakai apa ya? Silakan pakai ba'dal asar boleh atau ba'dal isya boleh surat Waqiah. Dan beberapa hadis juga menyatakan memang surat Waqiah tersebut seperti asar sahabat tentang bagaimana ada seorang sahabat mau mati, dia mau meninggal, dia kena tua sakit-sakitan, kemudian ditanya, ya apa ente meninggalkan anak-anak ente? Dikatakan aku sudah meninggalkan sama mereka itu Waqiah, jadi sudah aman, mereka baca Waqiah sudah aman rezekinya. Nah itu ada yang jadi dua versi, ada yang ba'dal asar, ada yang ba'dal isya. Kita mau yang mana? Silakan. Ba'dal asar boleh, ba'dal isya boleh. Dan memang orang yang istiqomah membaca surat Waqiah tersebut rezekinya aman. Putus-putus. Orang yang baca surat Waqiah, setiap hari itu insya Allah rezekinya aman. Suara makep. Suaranya ya apa nih, normal lagi? Nah ini sudah mulai jelas, Bib. Oke. Ya, jadi membaca surat Waqiah setiap hari diistiqomahkan, insya Allah rezeki kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap malam Jumat atau setiap malam kalau memungkinkan membaca surat Tabarok itu mengamankan dari siksa kubur. Surat Tabarok. Amin, amin. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Anak juga. Ada lagi yang mau bertanya? Atau sampun ini ya? Sudah waktunya mungkin. Oh iya, silakan. Ini ada yang nanya di offline. Kebetulan di sini offline juga ada teman-teman. Kondisi haji kan tidak memungkinkan. Kita berkumpul dengan jamaah, kita pakai mazhab Syafi'i yang bersentuhan membatalkan. Bersentuhan kan membatalkan wudhu. Ya, terus? Apa boleh bertaklid dengan mazhab Maliki dalam hal itu saja? Terus apakah harus tetap dengan syarat 12 syarat yang tadi?
Ini pertanyaan, bagaimana ketika kita umroh atau haji yang berdesak-desaan, kemudian kita taklid dengan mazhab Malik yang tidak batal ketika bersentuhan dengan wanita. Karena di sana kalau tawaf itu mesti campur kan, mau tidak mau. Sebetulnya tidak perlu taklid. Anda ingat guru saya Habib Ali Masyhur, Mufti Yaman, kakak dari Habib Umar almarhum, sudah meninggal beliau. Itu pernah waktu ngajar kita, beliau mengatakan sebetulnya tidak perlu taklid. Ngapain taklid ke mazhab Malik? Kenapa? Di mazhab Syafi'i aja sudah ada. Apa itu? La yuzilu syak illa bil yakin. Tidak akan menghilangkan keraguan kecuali dengan yakin. Ketika kita kesenggol siapapun yang tidak kita lihat siapa yang nyenggol, maka tidak jadi hukum kan? Sudah kita fokus ketika kita tawaf tersebut, kita fokus dengan bacaan apa yang kita baca. Nah, kanan kiri nyenggol sana karena desak-desaan, tidak ada masalah karena tidak batal. Karena kalau misalnya kita taklid mazhab Malik, maka wudhunya harus cara mazhab Malik. Batalnya harus cara mazhab Malik. Ribet. Nah, jadi caranya ya sudah, kita fokus saja ke depan, fokus dengan bacaan ketika kita tawaf. Tapi itu dulu ya, kalau sekarang kan musim pandemi gini, nggak tahu sampai kapan tawaf itu sudah berjarak. Tawaf sudah 1 meter sudah. Sudah aman, tidak bakal kesenggol. Ngapunten Beb, kalau kita pakai kol malmus gimana Beb? Dalam kondisi itu? Nah, enggak. Kan kalau misalkan membatalkan itu kan bukan lames dan malmus. Dua-duanya. Beda dengan mas sukubul adami. Itu yang batal cuma yang menyentuh kan. Nah, kalau ini al-mas wal malmus semuanya kena. Wal malmus semuanya kena. Fa'il maf'ulnya kena. Kalau yang al-mas sukubul adami atau halakat duburi itu kan fa'ilnya tok yang batal, yang maf'ulnya enggak, selama bukan kelainan jenisnya. Tapi kalau al-lamas bainal rijali wan nisa ini kan dua-duanya kena. Maksudnya dua-duanya batal. Yang penting itu tadi, ketika kita tawaf enggak usah didelok. Nyenggol kapan enggak usah didelok. Fokus aja ke depan, fokus baca. Tapi yang sekarang aman, kalau sekarang aman karena berjarak 1 meter. Aman tapi tidak bisa berangkat, Beb. Iya, aman tapi tidak bisa berangkat, betul juga ya. Insya Allah. Nggak tahu tahun berapa nih bisa ini. Iya, monggo. Ada lagi yang mau nanya? Ada. Assalamualaikum, Beb. Mau tanya lagi. Oke. Terkait tadi ijazah rotib al-hadad. Ya. Untuk waktu baca itu yang lebih baik waktu yang asar atau isya atau subuh. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, setelah mendapat ijazah, bolehkah mengijazahkan orang lain? Ya. Jadi yang pertama, waktu rotib itu yang bagus adalah ba'dal isya. Yang kedua, ya. Ya. Terima kasih, Beb. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya kalau hubungan suami istri pakai alat kontrasepsi? Hukumnya bagaimana, Beb? Ya. Yang pertama tadi, waktunya kita membaca rotib, itu amalan orang tua-tua kita dulu, para kiai, para habaib, itu ba'dal isya. Ya, ba'dal isya waktunya. Kemudian ijazah. Ketika kita mendapatkan ijazah dan yang mengijazahkan mengizinkan kita untuk mengijazahkan orang lain, maka kita bisa mengijazahkan kembali ke orang lain tersebut. Atau kita mendapatkan ijazah dan kita sudah mengamalkan rutin istiqomah, baru kita bisa mengijazahkan ke orang lain. Terus yang ketiga tadi berhubungan suami istri memakai alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu ada 2. Ada yang sifatnya permanen, ada yang tidak permanen. KB ya. KB itu ada yang permanen, ada yang tidak. Yang permanen dalam arti tidak mungkin hamil sudah seumur permanen, secara permanen, mungkin ada uratnya atau apa yang dipotong, atau vasektomi kalau nggak salah ya bahasa kedokterannya, ini haram. Tapi kalau yang sifatnya bukan permanen, ada alat tertentu yang kalau misalkan alat ini
dan tidak membahayakan kesehatannya, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau permanen sifatnya, hukumnya haram. Tapi kalau tidak permanen dan tidak membahayakan kesehatan, boleh. Gitu. Ada lagi? Beb, mau tanya, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Masalah menjaga pandangan, Beb. Ceritanya ini kan salah satu armada transportasi yang mudah didapatkan adalah sepeda motor kan, Beb ya. Ceritaan ini di depan ini ada wanita yang sangat terbuka auratnya. Lah, masuk kon merem, Beb, ini kalau pandangan pertama kan rezeki katanya. Nah ini terus ya apa Beb ini, Beb? Ya kalau pandangan pertama rezeki. Nah terus pandangan berikutnya gimana? Kalau kita melihat, ya bukan merem, kita kan bisa mengalihkan pandangan. Masa kita harus ngelihat si perempuan tersebut ketika jalan? Enggak ya, kita ngelihat jalanan kan. Nah kalau kita ngelihat perempuan tersebut, perempuan itu belok, kita lihat juga, nabrak kita. Ketika kita tidak sengaja melihat aurat, maka kita wajib memalingkan pandangan. Memalingkan pandangan. Nah, kalau perempuan itu di jalan di depan kita gimana? Nah, kan kita bisa juga tidak melihat si wanita itu, tapi kita melihat jalanan. Apakah harus lihat wanita itu? Enggak. Kita bisa mengalihkan pandangan kita. Nanti bahaya juga, nanti akhirnya rating kiri belok kanan. Ya, kalau kita enggak cuma ngelihat badannya itu, enggak ngelihat ratingnya, ini orang rating kiri beloknya kanan. Monggo ada lagi? Beb, mau tanya lagi, Beb. Punten. Ini yang menjadi amalan dari Nahdliyin ketika ziarah ke makam wali itu kan dimulai dengan qasidah, itu salam wali. Oh ya. Dalam qasidah itu kan ada redaksi yang berbunyi rojauna mimmazayakum litad'u ya waliyallah. Artinya kita berharap dari keistimewaan karomahnya para wali litad'u ya waliyallah. Artinya minta doa pada orang yang meninggal. Apakah redaksi seperti ini itu dalam aswaja itu dibenarkan, Beb? Bukan meminta kepada yang meninggal, sebetulnya kita ini minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya yang meninggal ini, ya Allah, apa namanya, kita minta ini, minta itu, minta dengan wasilah. Tawasul. Ya, kita tawasul, kita namanya tawasul. Dan redaksinya aswaja adalah tawasul. Kita bertawasul dengan yang wafat. Dan ketika kita ada dialog dengan yang wafat tersebut, kita menganggap dengan dalil ya. Dialog kita itu dalil. Dalilnya apa? Dalilnya lan tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil. Dalil bahwa orang-orang syuhada, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kira orang-orang yang meninggal gugur di jalan Allah itu adalah amwata, hilang sudah mati gitu. Enggak. Tapi mereka bal ahya'un 'inda rabbihim. Hidup mereka ini dengan kehidupan fi hayatil barzakhiyah kalau ditafsir. Dengan kehidupan barzakh. Dan yurzakun, mereka dapat rezeki. Nah, dan banyak apa di tafsir itu masalah rezeki ini macam-macam. Nah, ketika kita berdialog dengan wali Allah, kita meyakini ini wali Allah, wali ini di atasnya syahid. Para ulama itu di atasnya syuhada. Syuhada saja hayah fil barzakhiyah, hayatul barzakhiyah. Dan ketika kita menziarahi orang ulama-ulama tersebut, ini di atasnya para syuhada. Kemudian dalil yang berikutnya adalah terputus, kalau misalkan Beb. Ini pas ya, poin utamanya. Ini nyambung lagi enggak? Nyambung lagi. Masuk. Masuk enggak? Belum. Tes. Ini enggak tahu apanya nih ya. Balik lagi ya? Balik lagi. Sambun, masuk. Sampai mana tadi ya? Walhasil, kalau misalkan ada orang ziarah ke wali Allah dan dia berdialog dengan wali tersebut, itu ada beberapa dalil.
Antara lain Quran tadi yang saya sebutkan tentang masalah syuhada, dan syuhada ini masih di bawahnya para ulama. Ulama di atasnya syahid. Kemudian yang kedua, kalau si orang yang sudah meninggal ini tidak tahu apa-apa atau tidak bukan mendengarkan karena alam beda dengan kita dan seterusnya, kenapa kita dianjurkan salam dan disunahkan untuk mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah ilahikum. Ini kan dialog. Ini kan dialog. Apa redaksinya kan redaksi dialog kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kalau dialog berarti kan ada manfaatnya, dalam arti yang kita ajak dialog pasti dengar dong. Putus-putus. Kalau enggak dengar, kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan salam tadi? Begitu. Jadi redaksinya kalau misalkan kita ini minta doa sama orang yang hidup dan kita minta, ya Allah dengan berkatnya fulan bin fulan ini, tawasul dengan tawasul, tapi dengan nada kita dialog sama beliaunya enggak apa-apa. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang membuat kita begini dan begitu adalah siapa? Yang si mayit ini atau si mati ini atau si wali ini yang menjadikan kita celaka dan bahagia atau selamat dan tidak selamat. Enggak, Allah tetap. Semua orang-orang aswaja itu pasti meyakini hal itu. Ya kan? Semua orang aswaja pasti meyakini bahwa saya berkat doanya wali ini, kiai ini, habib ini, saya bisa begini begitu. Allah punya keyakinan tetap Allah yang mengabulkan doa si wali itu tadi, kiai tadi, habib tadi. Bukan wali itu yang menjadikan kita begitu-begitu. Itu keyakinan semua aswaja insya Allah seperti itu. Jadi boleh ya dengan redaksi seperti litad'u ya wali Allah tadi. Ya, kan itu tawasul namanya. Kita minta sama Allah. Intinya kita minta sama Allah dengan dialog kepada si wali Allah tadi itu untuk mendoakan kita. Dialog itu, nggih. Ya tadi itu. Nggih, terluan Habib. Nah ini ada pertanyaan. Ada bulan menemukan uang misalkan 1,5 juta terbungkus plastik dan berkewajiban mengumumkan. Nah, gimana Bib kalau banyak yang mengaku sebagai pemiliknya? Ya jangan diumumkan 1,5 juta. Diumumkan saja ada yang kehilangan. Nah, orang yang nanya ditanya ciri-cirinya apa, berapa duitnya. Kan begitu. Kalau kita kehilangan uang 1,5 juta dengan bentuk begini begitu, dengan wadah begini, ya semua mengklaim. Bagi zaman sekarang, zaman susah. Semuanya bilang saya. Jadi ya kita sembunyikan ciri-cirinya. Ada lagi? Ya, Beb. Tanya lagi. Ya, monggo silakan. Waliullah itu apa pasti atau harus agama Islam, Beb? Oh iya dong. Namanya wali Allah ya harus Islam. Nah, kalau misalkan ada wali yang bukan Islam, nah bukan wali Allah, namanya wali apa? Wali setan. Namanya wali Allah. Wali itu apa sih? Yang kekasihnya, yang dicintainya. Ya kan? Nah, namanya wali yang dikasih dan dicintai oleh Allah, dan tidak ada yang dicintai dan dikasih sama Allah, kekasihnya, kecuali orang Islam. Kenapa? Karena yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Quran adalah Islam. Selain Islam tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun orang tapi bukan Islam, sehebat apapun orang tapi bukan Islam, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia masuk Islam dan menjadi orang baik, maka diridhoi. Tapi kalau dia bukan Islam, tidak. Maka tidak ada ceritanya wali yang bukan Islam. Ada sih wali murid. Wali murid sama wali kota. Kalau wali Allah tidak ada. Harus Islam. Ada lagi? Harus Islam dan taat. Kalau tidak taat, tidak mungkin jadi wali. Karena orang kalau sudah dapat makrifat, itu justru orang yang semakin taat. Karena sudah dibukanya hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambah sergap, tambah taat. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam.
mau tanya, tadi saya dengar bertawasul pada wali. Karena saya punya bapak ibu sudah meninggal, sudah almarhum, apa boleh saya bertawasul pada ibu orang tua saya yang sudah meninggal, Bib? Tawasul itu wasilah. Nah, kalau kita meyakini orang tua kita minas sholihin dan dekat sama Allah, ya tidak apa-apa, malah dianjurkan. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau kita tawasul kepada nasab kita ketika kita yakin bahwa nasab kita tersebut orang yang dekat sama Allah. Tidak apa-apa. Kita yakin orang tua kita, ayah kita wali, ibu kita waliyah. Ya kita tawasul lebih dianjurkan, tawasul kepada orang tua lebih afdol lagi. Begitu. Boleh berarti, Bib, ya? Ya kalau kita meyakini bahwa beliau-beliau adalah orang yang dekat sama Allah, intinya tawasul itu adalah kita memohon pertolongan, minta sama Allah melalui wasilah orang yang kita yakini dekat sama Allah. Kalau kita meyakini orang tua kita dekat sama Allah, maka silakan tawasul kepada siapapun yang kita yakini mereka adalah orang yang dekat sama Allah. Itu intinya tawasul. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya vaksin COVID menggunakan vaksin AstraZeneca yang isinya ada tahapan dalam pembuatannya yang mengandung bahan babi. Kalau masalah itu Anda tidak begitu paham ya. Cuma mungkin yang bisa menjawab itu adalah MUI dalam hal ini yang berkapasitas untuk itu. Tentang halal dan tidak halalnya. Kalau intinya kalau misalkan ada sesuatu atau vaksin yang haram dan ada alternatif lain yang halal, maka wajib menggunakan yang halal. Tidak boleh yang haram. Tapi kalau misalkan tidak ada alternatif, semuanya haram dan wajib memakai ini karena kalau tidak pakai mati misalkan harus pakai, kalau tidak di penjara misalkan, ya mau tidak mau. Tapi kalau misalkan ini sebetulnya bukan keharusan, tidak ada kewajiban, ya kita tidak boleh pilih yang haram. Kalau ada masih alternatif yang halal. Tapi kalau haram semuanya dan tidak ada keharusan untuk itu, ya jangan dipakai. Begitu. Nah untuk yang merek ini halal apa enggak, wallahu a'lam. Bukan kapasitas sana itu karena Anda tidak tahu. Ada lagi? Sampun nggih. Ini kayaknya sudah hampir 40 menit, makanya naik turun sinyalnya. Ada gratisan tapi free nih. Oh, ada gratisan. Masih bisa lanjut terus. Oh, oke. Monggo ada lagi yang mau nanya? Kalau belum, Ana mau ini ada pertanyaan lagi di chatting ya. Mana chatting nggak muncul? Ada Beb chat. Oh, mau tanya tawasul apakah benar setiap wali memiliki kekhususan dalam bertawasul? Misal penyakit nakal, biasanya orang tua bertawasul dan berdoa dan bertawasul Sunan Bonang. Misal masalah ilmu ke Sunan Ampel. Oh, Allah alamannya Anda tidak tahu kalau yang ini. Ya mungkin aja sih, tapi intinya semua wali Allah kita bisa tawasul dengan apa saja sih. Cuman kalau yang ini ditanyakan ke orang tua yang anaknya nakal ke Sunan Bonang, yang masalah ilmu ke Sunan Ampel, anak belum pernah dengar. Tapi mungkin saja seperti itu, wallahu a'lam. Bisa jadi. Ya lebih bagus lagi, misalkan kita dikasih arahan oleh guru kita, mursyid kita, arahan kemana-kemana untuk doa kemana-kemana, ke wali ini, ke wali itu lebih afdal lagi, lebih enak. Ada bimbingan. Baca apa, kayak gitu ya. Itu ada bimbingan. Moga ada lagi? Kalau sudah, nanti insya Allah bulan depan kita offline, bukan online, offline insya Allah. Ini PPKM sudah ada PPKM, moga-moga COVID-nya sudah minggat kabeh. Ya, amin. Sehat semua, sehat afiat, panjang umur, fitaatillah. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi bulan depan. Amin. Ini ngaji lanjut tasawuf. Ini sudah jam 10:30 tadi. Tapi intinya tadi sudah ada campuran tasawuf, nyampur deh. Tadi ada tasawufnya dikit. Jadi ini ngaji tasawuf juga ada di sini. Gus Zaki.
ada tasawufnya tadi. Jadi 2 in 1 ceritanya ini 2 in 1. Fikih dan tasawuf. Dan insya Allah berarti untuk bulan depan ya seperti biasa lagi, moga-moga bisa seperti biasa. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan ya kita Zoom lagi, Rabu dan Kamisnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihatan wa faqina fid din wa ta'ala alhamdulillah salihah wa man asafana salihan wa sallallahu alaihi wa sallam. Hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Moga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.